Assalamualaikum sahabat dan rekan-rekan sekalian yang hobi dalam bidang perunggasan ataupun juga untuk mata pencaharian dan usaha. Pada kali ini saya akan mereview tentang mesin tetas yang baru selesai saya rakit. Untuk kapasitasnya sendiri muat 170 sampai 180 butir telur ayam chopper ya, atau ayam telur lah. Terdapat 2 rak atas bawah dengan penggerak motor arus AC. Oke, langsung saja kita review mengenai apa-apa saja yang digunakan untuk menggerakkan komponen mesin tetas ini. Yang pertama, di sini ada timer. Timer sendiri berguna untuk mengatur waktu putar atau waktu geser pada rak telur, karena telur sendiri secara naluri ayam pengeraman juga dibalik setiap, sehingga kita juga setting untuk penggerak rak gesernya kurang lebih 3 jam. Untuk cara settingnya sendiri, di sini untuk nyala hidup dari rak geser ini untuk angka, dan ini untuk menit, jam, detik. Terus yang sebelahnya juga angka. Untuk T2 ini ada T2, T1, T2 ini untuk mati arusnya. Jadi nanti rak mati waktunya berapa ditentukan oleh ini T2 ini. Untuk sebagai contoh, saya setting untuk nyala hidupnya 9 detik, sedangkan untuk matinya 5 detik. Nanti kita coba. Sebelumnya kita review yang lain dulu. Nah, untuk ini sebagai pelembab ruang mesin tetas, kita pakai hygrometer yang kecil dengan sensor ada di dalam. Hygrometer ini menggunakan baterai, jadi tidak menggunakan arus listrik. Jadi cukup simpel dan harganya pun cukup murah. Di sini ada kelembapan terbaca sekitar 80. Untuk standar penetasan sendiri, suhu yang dibutuhkan sekitar 50 sampai 60%. Jika kelembapan terlalu tinggi, hal yang perlu dilakukan ialah menambahkan air pelembab yang ada di baki di dalam mesin tetas, atau memberikan kain-kain basah sehingga nanti kelembapan tercapai di angka yang ditentukan. Dan untuk sampingnya ini juga dilengkapi dengan termometer ya, tapi nanti ada termometernya sendiri untuk matikan lampu dan nyalakan lampu. Terus yang ini sebagai termostat sendiri berguna untuk memutus aliran listrik
ketika suhu maksimal. Nah, sedangkan dalam termostat ini untuk suhu maksimalnya saya setting sekitar 38,5. Ini untuk menyeting. Cara menyetingnya ini ditekan sekitar 3 detik. Ketika muncul kedip-kedip langsung kita setting. Ini untuk menyeting naik dan satunya untuk menyeting turun. Untuk suhu minimal yaitu saya setting 36,5. Jadi ketika suhu berada di angka 36,5, lampu akan menyala sendiri, dan ketika mencapai 38,5, lampu akan mati dengan sendirinya. Gitu kan kawan ya. Untuk lain-lain, saklar ini sebagai spare atau cadangan bila membutuhkan saklar nantinya, namun belum saya gabung. Untuk di dalamnya bisa kita langsung lihat, kita buka. Di dalamnya seperti ini. Saya memakai motor gerakan dengan arus AC dan bawahnya juga sama, jadi saya menggunakan 2 motor. Ini soket pemutus jika nanti perlu pembersihan rak bisa dikeluarkan, dan ini ditekan, dilepas, rak bisa langsung dikeluarkan. Ada 2, di dalam ada 4 fitting lampu, cuma saya fungsikan 2 karena 2 saja sudah tercapai. Selebihnya untuk mensiasati ketika terjadi penurunan suhu di luar ketika musim hujan atau musim dingin yang terlalu dingin sehingga membutuhkan penambahan lampu, bisa digunakan. Dan untuk yang tadi, ini adalah sensor termostatnya yang ini. Terus yang ini untuk hygrometer pelembab tadi ada di sini ya. Saya taruh di tengah-tengah. Kenapa? Agar akurasi pembacaan alat tersebut bisa akurat, bisa sama, seimbang, sehingga tidak terjadi perbedaan suhu di bawah dan di atas. Untuk perata pemanas ya, untuk perata pemanas di sini saya ingin menggunakan kipas kecil itu loh rekan-rekan, yang menggunakan arus AC aja biar gak ribet, gak pakai adapter segala. Saya taruh di sini, cuma barangnya saya pesan online belum datang, tadi belum saya rakit. Gak apa-apa, nanti menyusul. Saya kasih 2 kanan kiri. Kenapa? Agar suhu yang di atas ditransfer ke bawah sehingga ruang penetasan ini menjadi rata suhunya, tidak ada perbedaan. Fungsi dari kipas yaitu untuk meratakan panas suhu yang ada di dalam mesin tetas. Langsung saja kita coba, kita nyalakan mesinnya. Di sini ada jack, saya colokkan, nyalakan kawan. Nah, jadi untuk saklar hidupnya di sini berputar, bergerak 7 menit, mati, ganti yang sini 5 menit, terus ganti yang sini lagi, hidup, mati sekitar 5 menit, nanti hidup lagi ya, kurang lebih begitu. Terus suhu yang terbaca di dalam
mesin netas sekitar 33,5 karena baru dinyalakan, belum mencapai suhu standar, dan pintu juga terbuka. Untuk media pelembabnya sendiri saya menggunakan air di dalam baki, jadi saya kasih 2 baki untuk pelembabnya, dan ketika kelembapan kurang air bisa ditambah, dan jika kelembapan terlalu tinggi sebaiknya dikurangi, sebab kelembapan sangat berpengaruh terhadap menetas tidaknya telur ayam. Sangat riskan sekali ketika menjelang hari ke-18 ke atas, ketika ayam menjelang penetasan. Bila kelembapan terlalu tinggi, maka ayam di dalam akan terendam cairan sehingga sulit untuk menetas, sehingga dia mati sebelum menetas. Kalau orang Jawa bilang bungker ya, mati sebelum menetas. Ya kurang lebih begitu kawan-kawan tentang review saya mengenai mesin tetas yang saya buat. Belum saya kasih nama ya, nanti mau saya kasih nama di sini. Ketika nanti kalau ada yang minat, mungkin juga bisa saya buatkan, nanti saya kasih nomor WA di video ini. Untuk kalian bila suka dengan video ini silahkan like, jika berguna tolong dibantu subscribe agar saya juga bisa memberikan edukasi tentang video-video yang lain. Jika kalian ingin bertanya juga silahkan tulis di kolom komentar. Oke rekan-rekan, untuk sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.